Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menerjang kawasan wisata pemandian Sembahe di Kabupaten Deli Serdang. Kematian seorang wanita yang terjatuh ke dasar lift Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang berbuntut panjang. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak perwira polisi di Kota Medan terus bergulir. Kematian seorang wanita yang terjatuh ke dasar lift Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang berbuntut panjang. Pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban pengelola bandara, sementara pihak Ombudsman Sumatera Utara menemukan kelalaian dari pihak bandara terkait kondisi lift yang sering rusak. Pasca ditemukannya jenazah Aisyah Sinta Dewi Hasibuan di dasar lift Bandara Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang, pihak Ombudsman Sumatera Utara meninjau langsung tempat kejadian perkara pada Senin siang. Dari hasil peninjauan ini, pihak Ombudsman menemukan sejumlah fakta, di antaranya lift kerap mengalami kerusakan dan sudah sering diperbaiki. Ombudsman juga memastikan kejadian menewaskan korban diduga ada unsur kelalaian dari pihak pengelola Bandara Kuala Namu. Pengelola Bandara Kuala Namu kini sedang melakukan evaluasi menyeluruh untuk perbaikan fasilitas bandara guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Saat ini kami sedang melakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan, baik itu terkait dengan SOP penanganan laporan, kemudian SOP terkait dengan pemeliharaan dan maintenance terhadap semua fasilitas di Bandara Internasional Kuala Namu. Sementara itu, suasana duka masih menyelimuti rumah korban di Jalan Garuda, Medan Sunggal. Tak terima dengan kematian korban, pihak keluarga segera melayangkan tuntutan kepada manajemen Bandara Kuala Namu. Pasalnya, keluarga menduga adanya kelalaian dalam kejadian tersebut. Setelah ditemukannya jenazah adik saya, baru tayangan CCTV itu ditampilkan dengan kata-kata yang menusuk hati kami sudah berduka, malah dibuat lagi tambah lebih berduka dengan kata-kata bahwasanya adik saya itu membuka paksa lift. Sebelumnya, jenazah Aisyah Sinta Dewi Hasibuan ditemukan di dasar lift Bandara Kuala Namu pada Kamis pekan lalu. Korban yang dilaporkan hilang sejak 24 April 2023 ditemukan terbujur kaku menyusul laporan pengunjung bandara yang mengeluhkan bau tak sedap di dalam lift. Muhammad Hamdani dan Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak perwira polisi di Kota Medan terus bergulir. Polisi memeriksa seorang gadis remaja yang disebut-sebut dalam percakapan antara pelaku dan korban. Sementara itu, rumah keluarga Ken, korban penganiayaan diteror orang tak dikenal. Dugaan penganiayaan yang melibatkan anak pejabat kembali jadi sorotan masyarakat luas. AKBP Achirudin selaku ayah Aditya juga ikut terseret dalam kasus ini. Sebab selain dianggap melakukan pembiaran, kekayaan fantastis AKBP Achirudin pun menjadi sorotan tajam sebab tak sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. AKBP Achirudin diduga berperan dalam operasional keluar masuknya pasokan solar ilegal di gudang Pertamina Regional Sumbagut. Selain diduga terlibat dalam pengelolaan, AKBP Achirudin juga diduga memanfaatkan pangkat dan wewenangnya sebagai anggota polisi dalam hal pengamanan gudang agar tidak diusik. Saat ini fokus penyidikan kita adalah menuntaskan dengan segera dan secepat mungkin terkait dengan tindak pidana awal, yaitu penganiayaan yang dimana kita sudah menetapkan tersangkanya yaitu A dan juga sudah menahan. AKBP Achirudin Hasibuan dikenal kerap memamerkan sejumlah kendaraan mewah dan mahal di media sosial. Sementara dalam perkembangan yang sama, SH, gadis remaja yang disebut-sebut dalam percakapan antara Ken dan Aditya, hadir memenuhi panggilan penyidik Subdit Remaja, Anak dan Wanita, Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara pada Jumat siang.
Esa datang bersama 4 orang teman-temannya didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan berlangsung hingga Jumat malam dan mereka semuanya masih berstatus saksi. Video amatir yang memperlihatkan kembang dan jeruk purut ini pertama kali dibagikan oleh kakak kandung korban penganiayaan Ken Admiral di akun media sosial miliknya. Keluarga Ken mengaku merasa diteror dengan ditemukannya jeruk purut, kembang dan batu ke arah rumahnya. Jadi pada saat itu keluarga lagi ke basement sebentar ke kamar kecil. Dia naik ke atas dari kamar kecil, dia lihat seorang laki-laki pakai baju hitam, celana hitam, sedang meletakkan satu bungkusan benda macam bunga-bungaan di depan rumah. Meski tak ada yang terluka, namun keluarga mengaku trauma dengan adanya gangguan yang mengusik rumahnya di tengah penanganan penyidikan penganiayaan anaknya oleh anak perwira kepolisian. Tuti Alawiyah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Kita ke informasi lainnya, Lokal Content Development SCTV VM kembali menggelar SSJ News Awards. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro di 20 daerah itu memperebutkan 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Berikut ulasan acaranya untuk Anda. Untuk kali kedua, Lokal Content Development SCTV IVM menggelar SSJ News Awards. Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, SSJ News Awards 2023 diikuti 20 daerah di seluruh penjuru negeri. Selama setahun terakhir, kinerja biro di masing-masing daerah dinilai dan diapresiasi lewat ajang ini. Ada 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Untuk narator terbaik dimenangkan SSJ News Mataram, SSJ News Padang, dan SSJ News Aceh. Lalu kategori penyuntingan dan grafis terbaik oleh SSJ News Lampung, SSJ News Mataram, dan SSJ News Jambi. Juara keragaman konten, SSJ News Lampung, SSJ News Bali, dan SSJ News Yogyakarta. Koresponden terproduktif diraih Arif Nur, SSJ News Semarang, Zainal Arifin, SSJ News Bandung, dan Tommy Iskandar, SSJ News Surabaya. Selanjutnya kategori jurnalisme berdampak dimenangkan SSJ News Padang, SSJ News Kalimantan Timur, dan SSJ News Bangka Belitung. Dan SSJ News Lampung menyabet kategori utama SSJ News Terbaik 2023. Juara SSJ News Terbaik tahun 2023 adalah SSJ Lampung. Tim yang solid, Bu Bimret, Bu Lita, Pak Produser. Kami dari 2018 berdiri, orangnya inilah, nggak pernah berganti. Tak hanya sebagai teman kerja, kami di sini sudah kakak adik. Dan alhamdulillah tahun ini membuahkan hasil. Kerja keras kawan-kawan, kita diakui oleh tempat kita bekerja sebagai yang terbaik. Terima kasih. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro Daerah ini diharapkan bisa mendorong produksi berita berkualitas untuk pemirsa SCTV dan Indosiar. Bapak Ibu semuanya, berbagai kategori yang nanti dilombakan, ini adalah berbagai aspek yang harus kita jaga dan wujudkan bersama. Tadi sekilas saya lihat di rundown ya, ada kategori kreativitas, kemudian impact atau dampak, digitalisasi, dan lain sebagainya. Semoga hal-hal ini menjadi pengingat dalam memproduksi siaran Bapak Ibu sehari-hari, dan semoga membuat teman-teman SSJ News di seluruh Nusantara semakin gigih berkarya dan semakin bangga bersinergi bersama SCTV dan Indosiar. Tak ketinggalan, apresiasi SSJ Digital diberikan kepada SSJ News Papua. Meski digelar secara hybrid pada 17 April lalu, acara ini diramaikan dengan belasan video kreatif SSJ daerah dan acara hiburan. Tim Liputan melaporkan. Ya, cuaca panas tidak ada salahnya Anda mencoba sirup bunga telang. Olahan minuman kreasi Rahmayeti ini diyakini memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh. Berikut liputannya.
seorang ibu rumah tangga, di mana di rumah kita berbudidaya sayuran-sayuran hidroponik, tetapi di samping berbudidaya sayuran hidroponik, belakangan saya juga membudidayakan bunga telang. Pada awalnya diolah hanya untuk konsumsi di rumah, sirup itu ya sebenarnya untuk mendapatkan satu sirup yang benar-benar kita tahu bahwa sirup itu pure dibuat dari gula pasir murni tanpa ada bahan apapun tambahan di dalamnya. Tapi karena beberapa tamu saya menyukai sirup yang saya buat, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengemas sirup telang ini dan memasarkannya ke teman-teman yang lain juga. Proses pembuatannya sebenarnya sangat sederhana sekali, di mana bunga telang yang sudah kita panen itu akan kita keringkan terlebih dahulu. Setelah kita keringkan, bunga telang ini akan kita rendam di air yang sudah kita rebus. Nah, setelah air rebusan itu mendidih, kita masukkan bunga telangnya, kita saring dan kita campur dengan sari daripada jeruk kasturi dan juga gula. Jadi sangat-sangat sederhana sekali proses pembuatannya, di mana dalam proses pembuatan ini saya tidak ada menambahkan sama sekali bahan pengawet. Di masa pandemi kemarin, bunga telang ini menjadi satu idola untuk menaikkan imun tubuh karena antioksidannya yang tinggi. Awalnya saya hanya menjual sirup bunga telang untuk diminum dengan campuran air saja, tapi pada akhirnya sekarang sirup bunga telang saya ini sudah menjadi menu khusus di beberapa kafe yang ada di Medan, terutama kafe-kafe yang berbahan dasar kopi. Selaku saya pencinta kopi, saya biasanya minum itu kopi yang espresso atau sangat espresso, double ataupun single. Tapi setelah saya mencoba ini, saya lihat combine-nya tuh luar biasa. Ada bunga kelangnya dan kopi, dan terasa lebih segar dipadu dengan esnya. Kalau untuk era digital saat ini mungkin marketingnya yaitu untuk penjualan secara online dan juga pembuatan video-video untuk melakukan promosi kepada media digital seperti itu agar dapat menarik konsumen-konsumen dari segala lini. Assalamualaikum. Itu Konia salah satunya itu rasanya itu kayak rasa mint dan aromanya itu kayak aroma bunga mawar gitu. Kalau khasiatnya sendiri, kalau bagiku sendiri yang kurasakan itu melancarkan terutama bagi wanita menstruasi gitu lah. Pada saat ini saya menjual sirup bunga telang saya itu di harga sekitar 35.000. Jadi dengan omset ya alhamdulillah omset bunga telang ini dari hari ke hari semakin meningkat. Dari keisengan menghasilkan satu produk yang sekarang sudah meramaikan dunia minuman di Kota Medan. Jadi saya berharap bagi seluruh teman-teman para wirausaha, terutama para wirausaha muda, tetaplah berkreasi, tetap berinovasi, pantang menyerah, berani berubah. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.